Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo TDers, selamat datang di Teras Digital Indonesia. Bersama saya Sabir Rosidin. Dan di video kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan dalam 10 serial sahabat utama yang dijamin masuk surga oleh Allah. Yaitu serial kali ini adalah serial Umar bin Khattab. Seperti yang kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang sangat mulia jadi di dalam Islam. Beliau adalah besar di kalangan Quraisy yang awalnya beliau adalah orang yang sangat menentang Islam, yang kemudian ketika masuk Islam beliau sangat membela Islam. Nah, siapakah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kalau kita lacak dari jalur nasabnya, yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adih bin Ka'ab bin Lu'ay. Artinya ada kesamaan nasab bersama Rasulullah di jalur Ka'ab bin Lu'ay dari kalangan Quraisy. Umar bin Khattab itu lahir sekitar 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, yaitu sekitar 586 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Beliau memiliki gelar Al-Faruq atau pemisah antara yang hak atau yang benar dan yang batil. Dan beliau adalah Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat gelar Amirul Mukminin yaitu adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Jabatan khalifah yang beliau emban yaitu kurang lebih 11 tahun, sekitar antara tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dan pada kali ini kita akan mencoba membahas keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau adalah orang yang mendapat hidayah dari salah satu doa Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah berdoa ketika belum memeluk Islam. Umar terkenal sebagai musuh yang patut diperhitungkan karena ia pernah menjadi pemimpin yang meyakini umat Islam hingga Allah memberinya hidayah atas doa Rasulullah. Doa Rasulullah yang berbunyi, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar." Ini disahihkan oleh Sunan Ibnu Hibban. Sehingga Allah lebih mencintai Umar dan memberinya hidayah untuk memeluk Islam. Kemudian hidayah Allah kepada manusia membawanya menjadi orang yang bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk menghindari maksiat. Artinya Umar bin Khattab adalah salah satu dari jawaban doa Rasulullah SAW ketika mereka sebelum mengenal Islam, belum masuk Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab juga adalah orang yang pertama kali menampakkan diri dalam Islam. Jadi pada periode Mekah, kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah misalnya, di situ Rasulullah awal-awal mendakwahkan Islam, di situ dakwahnya secara tersembunyi-sembunyi. Tapi berbeda ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia langsung mendeklarasikan keimanannya secara terbuka. Dan ini tidak ada yang berani menentangnya, karena memang dia sangat pemberani. Yang pertama kali ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang pertama kali menampakkan Islam terang-terangan adalah Umar bin Khattab. Pada masa perjuangan Rasulullah, Islam memang disebarkan secara sembunyi-sembunyi karena banyaknya pertentangan dari orang-orang musyrik. Umar lah yang secara berani menampakkan Islam di Mekah dan tidak takut dalam menghadapi ancaman orang-orang kafir waktu itu. Yang kedua, Umar ini adalah orang yang sangat tegas. Kita tahu Umar ini adalah pendekar sejati dalam Quraisy. Jadi di pasar Ukas itu beliau adalah pemain gulat hebat. Jadi orang tidak akan bisa, ketika orang sudah bertarung dengan Umar, ketika pulang insya Allah namanya saja yang pulang, bukan jasadnya, saking kuatnya ini orang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, umatku yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah ialah Umar. Nah, di sini adalah Umar adalah orang yang paling tegas. Ya di sisi lain mungkin nanti ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan lain sebagainya. Tapi secara mendukung dakwah Nabi ini adalah salah satunya, yaitu Umar bin Khattab. Yang selanjutnya adalah Umar ini
mempunyai keunikan, yaitu adalah salah satu yang ditakuti oleh setan. Kita masyhur sekali cerita-cerita tentang Umar, bahwa Umar ketika berjalan di suatu gang, maka setan itu pasti akan berjalan di gang yang lain, saking tidak mau berpapasan dengan Umar radhiyallahu anhum ajmain. Yang selanjutnya, Umar dibangunkan surga sejak masih hidup di dunia. Ini Umar merupakan salah satu sahabat Rasul yang sangat dekat dengan kesehariannya, banyak dihabiskan untuk berdakwah dan berjuang di jalan Islam. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah bersabda bahwa Umar ialah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Semasa hidup di dunia, Allah sudah menjamin kebahagiaannya di akhirat yang kekal. Keutamaan iman dalam Islam yang terdapat dalam hatinya menjadi sebab ia dimuliakan Allah dan dibangunkan istana di dalam surga untuknya. Jadi ada kisah bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sewaktu tidur Rasulullah itu bermimpi seolah-olah aku berada di surga, kemudian aku melihat wanita berwudu di samping sebuah istana. Maka aku bertanya, istana milik siapa ini? Mereka menjawab, ini milik Umar. Ini jelas sekali bahwa Umar ternyata sudah dibangunkan surga sejak masih hidup di dunia. Yang selanjutnya adalah Umar itu adalah salah satu orang yang menguatkan Islam. Umar memiliki kecerdasan dalam mengatur strategi perang, sehingga pada zamannya umat Islam itu meluas secara cepat. Kita tahu bahwa Persia, Romawi, Iskandaria di Mesir sana sudah takluk di tangan Islam waktu itu. Artinya sudah hampir dari Jazirah Arab itu, Palestina, Suriah, segala macam sudah takluk di tangan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Selanjutnya, Umar ketika masuk Islam, dia tidak mau berpapasan dengan kemaksiatan lagi. Artinya dia bertaubat secara sungguh-sungguh. Ini dibuktikan bahwa Umar menangis ketika mendengar surat Toha. Hatinya luluh lantah dan bersujud sembari menangis agar diampuni dosanya, dan berjanji akan menjadi pembela Islam sepanjang sisa hidupnya. Umar sebelum memeluk Islam pernah memiliki kebiasaan minum khamar atau alkohol ya, kalau khamar, dan ia bertaubat dengan sungguh-sungguh serta tidak pernah lagi menyentuh setelah masuk Islam. Sesungguhnya bertaubatnya menjadikannya salah seorang yang mulia di sisi Allah. Dan dapat dilihat bahwa kesungguhan bertaubat di sisi Umar ini ketika membaca surat Toha itu. Jadi ketika dia mengingat masa lalunya, yaitu ketika masa jahiliyah, dia ketika anaknya lahir yang perempuan misalnya, dia langsung menguburkannya secara hidup-hidup, minum alkohol dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan Umar waktu sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan sering memikirkan hal-hal yang masa lampau, masalah jahiliyah itu, sehingga membuatnya menangis. Yang selanjutnya, Umar ini adalah karakter pemimpin yang sangat kuat, yang sangat tegas, yang sangat mempunyai marwah yang tinggi. Jadi tidak ada penduduk-penduduk yang berani berpapasan dengan Umar ketika penduduk itu misalnya berbuat maksiat dan lain sebagainya. Karena Umar tidak segan-segan akan menghukumnya. Kalau kita merujuk pada riwayat Abdullah bin Mas'ud, kami menjadi lebih kuat setelah Umar masuk Islam. Umar memiliki kekuatan dan ketegasan dari segi fisik dan kecerdasan pikirannya. Ia adalah seorang yang gesit dan tak kenal lelah dalam membela Islam. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan, ia mampu mengambil air dari sumur yang ditarik dengan penggerek sehingga mampu mendapatkan air sebanyak-banyaknya, sehingga setiap orang dan onta-onta dapat meminum sepuasnya. Padahal Abu Bakar terlihat begitu lemah ketika menarik timba tersebut. Artinya di sini Umar adalah orang yang sangat kuat waktu itu. Selanjutnya adalah keutamaan Umar yang lain adalah Umar adalah seorang yang mendapatkan ilham. Artinya kalau kita baca di buku-buku sirah sahabat, khususnya Umar bin Khattab, sebenarnya Umar, kalaupun ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu pastilah Umar namanya. Karena memang pada diri Umar itu adalah sosok yang sangat-sangat mumpuni dalam kenabian. Tapi kan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi
Ini kita bisa lihat dalam kisah-kisah yang diceritakan pada buku-buku sejarah, bagaimana Umar itu mendapatkan ilham. Jadi dalam satu riwayat misalnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah satu dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Ini jelas sekali bahwa kemuliaan Umar ini adalah orang bisa dilihat dari riwayat-riwayat tadi. Umar mendapat ilham dari Allah sehingga setiap perkataan yang diucapkannya selalu bersesuai dengan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ada 3 yang saya contohkan sekarang bagaimana Umar ini mendapatkan ilham. Ada 3 sikap yang bertepatan dengan ketetapan Tuhan maksudnya Allah maksudnya. Yang pertama, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita menjadikan makom Ibrahim atau tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat?" Umar bertanya kepada Rasulullah. Maka suatu ketika turunlah ayat kepada Rasulullah. Jadi, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadi ayat itu diturunkan Allah yang artinya, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Ini Al-Baqarah dalam ayat 125. Yang kedua, bagaimana Umar mendapat ilham yang setelah itu disusul oleh kalamnya Allah. Di antaranya adalah ayat hijab. Aku berkata, artinya Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau memerintahkan istri-istri engkau untuk berhijab? Karena orang yang baik dan yang jahat berbicara tentang mereka." Maka turunlah ayat tentang hijab. Yang ketiga, ketika istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul karena cemburu terhadap beliau, maka Umar berkata di situ, "Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan kalian, boleh jadi Arabnya akan memberi ganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian." Maka turunlah ayat yang muttafaqun alaih itu, yang artinya kurang lebih, jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Rob atau Tuhan atau Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian atau istri-istri Nabi pada saat itu yang cemburu itu. Itu dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 5. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan salah seorang di antara kalian atau istri-istrinya, boleh jadi Rob Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada istri-istri Nabi yang ada pada saat itu. Yakni perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang selalu taat, yang bertaubat, dan yang beribadah, yang berpuasa, yang janda maupun yang perawan. Artinya di sini Umar menasihati istri-istri Nabi pada saat itu. Nah, itulah di antara keutamaan Umar yang membuat kita terkagum-kagum dengan sikap dan perilakunya. Semoga dengan sikap dan perilaku tersebut kita dapat belajar dan terus belajar kepada sosok-sosok Umar. Semoga ada sosok-sosok Umar ke depannya untuk menerangi jalan Islam ini, untuk meninggikan derajat Islam ini. Sekian dari saya. Nantikan video-video TDI selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.